Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur penampilan Wakil Wali Kota Palu, maksud kami, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu karena membuat heboh dengan rambutnya yang dicat dari warna hitam menjadi pirang. Ya, Pasha mengatakan ia begecat rambutnya karena sedang menggarap video klip dalam proyek Pasha and Vladika di Palu. Meski demikian, ia mengatakan hal itu tidak mengganggu tugas utamanya sebagai wakil wali kota. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur penampilan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu. Pasha ditegur karena membuat heboh dengan rambutnya yang dicat dari warna hitam menjadi pirang. Belum ada aturannya, tapi sebaiknya sebagai pejabat negara ya, sebagai pejabat negara memberikan contoh etika yang baik ya, dengan harus bertindak negarawan. Negarawan itu diantaranya termasuk penampilan. Maka dulu di lembaga-lembaga pendidikan, birokrat, IPDN, di lembaga pendidikan yang established seperti menjadi calon pemimpin seperti Akabri, kita diajarkan juga untuk memiliki penampilan yang baik. Ya, saya paham mungkin beliau dari latar belakang seni, ya, jiwa beliau itu. Tapi kan beliau juga harus bisa menempatkan antara sebagai seniman dengan sebagai birokrat yang memiliki kode etik, memiliki kultur tersendiri sebagai birokrat. Saya mengharapkan Mas Pasha juga jiwa birokratnya sekarang lebih kental. Jiwa senimannya otomatis nggak harus hilang, tidak. Tapi kan tidak harus artinya dengan cara merubah penampilan, simbol penampilan rambut gitu. Sementara itu, Pasha Ungu sempat mengatakan bahwa warna rambutnya merupakan bentuk apresiasinya sebagai seniman. Pasha mengatakan ia mengecat rambutnya karena sedang menggarap video klip dalam proyek Pasha and Vladika di Palu. Pasha juga memohon maaf jika tindakannya mengecat rambut itu dianggap tidak wajar sebagai public figure. Ini jujur saya itu sejujurnya saya merasa bahagia karena saya ini ternyata cukup diperhatikan gitu ya. Dulu waktu rambut saya kuncir ya, ternyata publik wah luar biasa. Indonesia melihatnya wah ini ada yang aneh nih menurut teman-teman kan. Oke. Nah hari ini saya warna rambut warna kuning juga dikatakan sesuatu yang kemudian tidak lazim gitu kan. Pertanyaannya kemudian adalah yang pertama, apakah hari ini dengan berambut kuning itu kemudian salah? Saya juga tidak dalam kapasitas menjawab itu. Tapi kalau dikatakan tidak biasa, ya jelas tidak biasa. Kenapa saya berambut kuning? Kan orang nggak nanya ya. Kenapa dicat warna kuning gitu? Ya. Kok tiba-tiba dari hitam ke kuning gitu? Nah, jawaban saya adalah hari ini selama 3 hari ke depan saya sedang melaksanakan proyek bersama Vladika untuk membuat satu video klip yang memang karena saya orang industri, saya kan harus tahu strategi-strategi apa yang kemudian membuat nanti video klip ini punya nilai tambah gitu loh. Dari aspek apapun, gitu. Entah dari fashion yang ditampilkan, entah dari cara yang ditampilkan di dalam video klip atau apapun itulah dalam gambar nanti. Nah ini salah satu yang membuat saya sepertinya harus ada yang berbeda di single kedua ini, gitu loh. Karena di sini kan Pasha dan Vladika, berarti kan ada dua hal, ada dua apa istilahnya, ada dua hal yang kemudian berbeda, Pasha dan Vladika. Nah di sini Pasha-nya juga harus ditonjolkan, Vladikanya juga harus ditonjolkan. Apa yang membedakan? Salah satunya rambutnya berwarna. Yang salah itu kalau Pasha berambut kuning tapi tidak bekerja, tidak bertugas, gitu loh. Kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban dia. Kalau tidak biasa, ya saya kira saya bisa terima juga sih. Memang wajar lah, saya tidak melihat ada jarang, mungkin nggak pernah ada kan barangkali pejabat atau kepala daerah yang kemudian berambut kuning atau tiba-tiba berambut merah atau tiba-tiba berambut biru, hijau dan lain sebagainya kan. Tapi ini bukan pembelaan. Ada orang kemudian yang ubanan dicat hitam. Ya. Hah? Itu ngecat juga loh. Hitam itu warna juga loh. Gitu kan? Ini bukan pembelaan. Ini bukan pembelaan. Tapi kalau memang konotasinya persoalan cat warna,
Saya tidak bermaksud membela diri, berarti kan yang lain juga nggak boleh semir-semir rambut dong. Gitu kan? Jangan ngecat dong, ya ubanan aja, nggak usah pakai dicat hitam. Benar ya? Atau yang rambutnya hitam, kan sekarang kan tidak harus diwarnain full. Ada yang sedikit-sedikit apa namanya? Biasanya cewek-cewek mungkin lebih tahu. Nah kayak gitu-gitu. Ada yang kemudian banyak. Bahkan ada beberapa pejabat ya, yang menurut saya juga kalau kita lihat dari apa ya, kerapihannya juga tidak rapih juga gitu kan. Ada yang gondrong, ada yang berantakan, ada yang bajunya juga. Kalau kita mau kembali ke PP 55 itu barangkali betul ya, di PP 55 itu persoalan kedisiplinan itu banyak sekali urayanya di situ. Jadi sehingga saya kira, tapi saya terima kasih karena ini diperhatikan sekali. Tapi ini hanya sementara aja. Ini hanya sementara. Setelah proses syuting Vladika ini beres, maka ini akan kembali hitam lagi. Setelah menjadi kontroversi, kini Pasha memutuskan untuk berpenampilan baru. Ia mencukur gundul rambutnya pada hari Kamis lalu, tepat malam takbiran Idul Adha. Sebelumnya, di tahun 2018, Pasha juga sempat menjadi sorotan lantaran model rambutnya yang dikuncir dan gondrong. Sebagai pejabat, penampilan Pasha pun dinilai kurang etis oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta dan Palu, Sulawesi Tengah, tim TV One mengabarkan.